Selamat datang di Desa Benjor, permata tersembunyi di balik ketinggian Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dengan udara yang sejuk dan suasana desa yang damai, Benjor menyimpan potensi yang luar biasa di bidang ekonomi dan pariwisata. Inilah saatnya melihat lebih dekat kekayaan alam dan potensi ekonomi yang dimiliki Desa Benjor. Mari kita mulai dari wajah alamnya yang mempesona. Benjor Pine Campground, kawasan wisata alam yang berada di tengah hutan pinus yang sejuk dan menenangkan. Di dalamnya, dua keindahan air terjun alami menjadi daya tarik utama, yaitu Coban Srikandi dan Coban Sanusi. Keduanya menyuguhkan panorama yang memanjakan mata dan menjadi tempat ideal untuk melepas penat. Riwayat ditemukannya Coban Srikandi. Coban Srikandi itu aslinya namanya Coban Kawung. Kemudian ada suatu cerita rakyat bahwa di Coban Srikandi tersebut orang kesurupan. Yang notabene kesurupan tersebut meminta bahwa Coban Kawung tersebut dirubah menjadi Coban Srikandi. Untuk Coban Sanusi yang menemukan adalah Pak Sanusi. Area wisata ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2023. Harga tiket masuk dengan harga tiket Coban terpisah. Tiket masuk ATM-nya Rp 10.000, kemudian ke area Coban menambah 10.000 dengan kewajiban menggunakan guide. Setiap 10 orang menggunakan guide. Kemudian jasa untuk satu orang guide adalah 50.000. Jam operasional yang normatifnya jam 7 sampai jam 5 sore. Tetapi bila event-event tertentu banyak yang camp 24 jam. Lokasi spesifik Coban Srikandi, Coban Sanusi yaitu desa dulu, Desa Benjor, kemudian sampai di area camp wisata Bromo Benjor Pine Campground itu sejauh kurang lebih 2 kilo itu sampai area camp. Kemudian menuju Coban Srikandi dan Sanusi itu untuk jaraknya sejauh 800 meter. Menariknya, kedua coban ini berada di jalur yang sama. Untuk mencapainya, kita perlu menuruni jalan setapak dan menyeberangi sungai sebanyak 2 kali hingga sampai di Coban Sanusi. Setelah itu, jika perjalanan dilanjutkan dengan menyeberangi sungai sekali lagi, kita akan tiba di Coban Srikandi, air terjun lain yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam yang tak kalah menawar. Tak jauh dari kawasan wisata, hamparan tanaman kopi masyarakat tumbuh subur di atas lahan yang kaya akan unsur hara. Kopi Benjor telah menjadi identitas ekonomi desa. Dengan aroma dan cita rasa yang khas, kopi ini dihasilkan dari proses budidaya tradisional yang ramah lingkungan, menjadikan setiap cangkirnya membawa cerita dari tanah tinggi Benjor. Ada dari nenek moyang itu sudah hampir 50 tahun lebih sudah ada, dan juga mulai tahun 1985 itu ada pembibitan dari pemerintah yang langsung disebarkan ke masyarakat. Dan hutan-hutan itu ditebangi, dibuat untuk kebun kopi. Kalau pengelolaan itu sudah lama, mungkin ya 50 tahun lebih lah. Pertama itu untuk petik panen, habis petik panen langsung mesin pengelupasan kulit, terus habis itu dikeringkan, dijemur, langsung diproses lagi untuk pemisahan kulit biar bersih, terus dijemur lagi sampai kering. Habis itu untuk 3 kalinya itu untuk proses pengopenan. Open itu minimal suhunya 250 untuk yang kopi UC. Untuk yang kopi gelondong, kopi sama kulit sampai 300 derajat. Habis itu langsung untuk proses penggilingan. Habis penggilingan ada 2 itu. Penggilingan ada yang kasar, ada yang lembut. Terakhirnya itu pengepakan yang jadinya gini. Selain pariwisata dan kopi, Desa Benjor juga dikenal dengan industri rumahan pembuatan tusuk sate. Kegiatan yang melibatkan ibu rumah tangga hingga pemuda desa ini mampu menghasilkan ribuan tusuk sate untuk didistribusikan ke berbagai kota di Jawa Timur dan sekitarnya. Awal mulanya adanya usaha tusuk sate di Desa Benjor itu sekitar 18 tahun yang lalu. Sebelum ada tusuk sate, masyarakat Desa Benjor itu yang sebelah timur mayoritas itu bercocok tanam sama mencari kayu di hutan. Terus dalam beberapa tahun ke depannya kok ada usaha tusuk sate ini, jadi proses pencarian kayu di hutan itu berkurang. Lama-lama orang-orang pindah buat usaha tusuk sate ini. Bahannya yang utama yaitu bambunya yang tua,
kemudian kita potong sesuai ukuran, lalu kita rajang, kita jemur. Kalau waktu kemarau ya cepat, kalau musim penghujan kita menggunakan open manual, cara penguapan bara apinya aja. Rajangannya kita serut, kemudian habis diserut kita sortir yang masuk untuk kita jual apa enggak. Ya prosesnya habis dari rumah saya kirimkan ke pakis, ke pabrik, kemudian di pabrik diproses lagi, kemudian dijual keluar pulau. Kalau untuk produksi itu tergantung bahannya, Mbak. Ya kalau cepat itu ya bisa 1 kintal itu. Pembuatan sih kendalanya musim penghujan itu sama bahannya itu. Kalau soal harga dari saya 5.000 untuk ukuran yang panjang 45 sampai 67. Kalau yang ukuran 33 sampai 38 itu kalau saya membeli itu 4.000. Ya harapannya sih ingin cepat berkembang gitu aja, Mbak. Dan kalau bisa ya bantuan alat serutnya itu aja. Desa Benjor menjadi contoh nyata bahwa kekayaan alam yang dikelola dengan semangat kolaborasi warga mampu membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan potensi wisata alam, usaha kopi yang khas, serta industri tusuk sate yang produktif, Desa Benjor telah menapaki jalan yang mandiri dan berdaya saing. Mari kita dukung Desa Benjor dalam mempromosikan dan mengembangkan potensi yang ada, karena masa depan ekonomi Indonesia dimulai dari desa.